Shalom saudara-saudara, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini ya. Kita mau merenungkan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada.
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi
Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, alirkan kesembuhan-Mu dalam hidup kami. Kami menerima kesembuhan-Mu Tuhan. Biar kami minum dari kesegaran air-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang bercurah dalam hidup kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Raja dan Tuhan kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengiring-Mu seumur hidupku. Di
menikmati hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa dan Raja kami, memuji-Mu Tuhan, seumur hidup kami mengasihi-Mu, seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, Engkau ditinggikan Tuhan, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
itu sudah menebus kami, sudah memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa. Maka hari ini Tuhan, setiap kami memiliki keberanian Tuhan untuk menghadap kehadapan tahta kasih karunia-Mu. Ajarkan setiap kami menghargai keselamatan yang Engkau berikan Tuhan, supaya kerajaan-Mu semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini, kesempatan kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya memandang kepada Yesus, Yesus saja Raja kami. Kau urapi Cemeri yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, pakai bejana-Mu ini untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami belajar Tuhan, kami tidak memandang kepada siapa yang menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya firman-Mu dapat Engkau sampaikan melalui siapapun. Biarlah anak-Mu ini tersedia menjadi bejana-Mu yang mewakilkan hati-Mu untuk menyalurkan aliran-aliran kehidupan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, juga setiap saudara-saudara teman-teman kami yang mengikuti lewat online Tuhan, supaya mereka pun terima berkat yang sama, aliran hidup yang sama, impartasi kehidupan yang sama. Kami mengucap syukur Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah atmosfer di tempat ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus. Kami mengucap syukur, biarlah firman-Mu Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, disertai oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan Cemeri. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mungkin gak akan membawakan firman ya. Jadi ini kesaksian apa yang terjadi dalam kehidupan saya gitu ya. Bagaimana Tuhan itu juga menjamah kehidupan saya gitu ya dalam beberapa waktu-waktu terakhir ini gitu ya. Saya sedikit cerita, mulai dari, mungkin saya sudah pernah cerita ya yang lalu ya, mulai dari akhir bulan Desember masuk Januari, saya merasakan begitu kering gitu ya. Dan waktu itu saya merasakan juga kehilangan ketajaman, dan Tuhan tuh kasih saya tentang Elisa itu ya, yang kehilangan, yang mata kapaknya itu terjebur gitu ya, dan di situ ada tongkat yang bisa menarik kapak itu, dan tongkat itu adalah salib Kristus gitu ya. Tetapi saya waktu bergulir, mulai bulan Maret saya ambil puasa gitu ya. Saya berharap bisa lebih dekat kepada Tuhan gitu ya. Saya ambil puasa, dan ternyata minggu pertama, minggu kedua saya lewati gitu ya, minggu-minggu itu, dan saya merasakan aduh berat gitu ya. Tambah lama bukan tambah ringan, tambah lama tambah berat gitu ya. Singkat cerita, Tuhan itu banyak meneguhkan saya gitu ya dari banyak hal gitu ya. Bahkan waktu kita doa bersama-sama waktu itu, dari firman yang disampaikan hamba-hamba Tuhan setiap minggunya itu juga menguatkan saya gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang begitu menguatkan saya ya. Waktu salah satunya waktu kita doa. Nah, waktu itu saya, Cepetris dan Cinggin ya, waktu itu doa ya. Dan waktu-waktu itu sebenarnya waktu hari sebelumnya itu juga ada Pastor Yohan yang menguatkan gitu ya. Sebenarnya memang waktu-waktu itu saya merasa sebelum saya hadir di ibadahnya Pastor Yohan, karena waktu itu juga telat, datangnya itu telat. Waktu saya hadir di sana itu sebelumnya itu terjadi satu kejadian gitu ya, yang membuat saya ya sebenarnya waktu Pastor David Lai menyampaikan tentang restoration, wah hati saya sudah bergelora gitu ya, kayaknya sudah lumayan sembuh gitu. Tapi ternyata beberapa hari kemudian itu seperti itu menimpa lagi, dan saya kayak loyo lagi gitu ya. Dan waktu Pastor Yohan doakan itu, dia bilang tunggu sebentar lagi gitu ya, waktunya sebentar lagi, kamu harus
tunggu press on sebentar lagi gitu ya. Dan waktu kita berikutnya kita doa di sini sama C. Petrus. Waktu itu C. Petrus juga bilang kayak gini, wah sebenarnya waktu itu kan Cinggin kasih dia tugas untuk pelayanan di tempatnya Pastor Yohan. Dia bilang gini, sebenarnya waktu itu aku merasa nggak layak gitu ya. Tetapi waktu itu C. Petrus bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan Cinggin waktu itu bilang gini, justru C, di dalam waktu-waktu kamu merasa nggak layak, di situ kuasa Tuhan itu bekerja gitu ya. Dan saya walaupun saya nggak ikut melayani di sana, tapi waktu saya mendengar kata-kata itu menguatkan saya gitu ya. Karena sepertinya kondisi saya juga tidak jauh beda dari kondisinya C. Petrus waktu itu gitu ya. Dan waktu itu juga Pastor David Laim waktu mendoakan saya, kamu akan jadi, aku berdoa supaya kamu jadi seperti Maria gitu ya. Seperti namamu, kamu akan jadi seperti Maria gitu ya. Dan itu pernah Pastor Terence juga kasihkan nubuatan itu ke saya gitu ya. Tetapi saya tahu itu adalah cara Tuhan untuk menghiburkan hati saya gitu ya, juga mengangkat saya. Nah, terus saya juga mendapatkan mimpi. Waktu itu mimpi itu tentang saya itu lagi menyembah di ibadah gereja gitu ya. Terus saya tuh mikir gini, wah gereja saya lumayan ya. Sekarang kalau mereka nyembah, mereka tuh bisa telungkup gitu ya, maksudnya bersujud gitu ya. Nah, jadi orang-orang itu bersujud semua. Wah gereja saya lumayan. Nah itu yang saya dalam mimpi gitu. Tetapi pada waktu saya melihat posisi saya tuh telungkup. Tetapi maaf ya saudara, saya tidak pakai celana gitu ya. Jadi yang bagian bawah ini semuanya telanjang gitu ya. Terus di dalam mimpinya saya itu juga kayak dijelaskan, itu saya dulu sekali, itu pertama kali saya mimpi gitu ya. Itu waktu itu ada Cinggin, dan waktu itu Cinggin tuh tidur gitu ya. Saya juga tidur, tetapi waktu itu saya tuh masuk dalam selimut, tapi kaki saya tuh keluar gitu loh. Terus saya diingatkan tentang, di dalam mimpi itu saya diingatkan mimpi yang lama gitu ya. Kakinya keluar gitu. Terus Cinggin bilang gini, kakimu masuk no gitu ya. Ya. Nah itu adalah rentetan bagaimana proses penyembuhan, pemulihan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan saya gitu ya. Itu mungkin nanti saya ceritakan sedikit-sedikit apa yang saya dapat dari setiap hal itu ya. Nah, justru setiap masa sukar pada waktu itu saya merasakan begitu berat gitu ya. Masa sukar itu adalah masa-masa satu kesempatan di mana kita itu bisa dimurnikan lebih lagi, kita bisa alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lebih lagi gitu ya. Saya minta tolong untuk ditayangkan kalau bisa ayatnya. Cuman saya bacakan mungkin dari terjemahan yang berbeda ya, supaya yang ditayangkan juga nanti bisa dibandingkan gitu ya. Bentar. Kita mau baca dalam 2 Korintus 13 ayat 4 ya. Saya pilih terjemahan dari AYT. Sesungguhnya Kristus disalib di dalam kelemahan, tetapi dia hidup oleh kuasa Allah. Ya, karena Kristus waktu itu hidup sebagai manusia, dia juga hidup bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Dia walaupun dia Allah, tapi dia melepaskan ya itu, dan dia mau hidup sebagai manusia supaya dia bisa memberi contoh untuk kita yang hidup sebagai manusia. Dia disalib dalam kelemahan, tapi dia hidup oleh kuasa Allah. Sebab kami juga lemah. Mungkin kita juga orang yang lemah sama seperti Kristus, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Allah, karena kuasa Allah ya yang ada di dalam kita ya, yang ada dalam kita. Kelemahan kita bukan untuk membuat kita terpuruk atau lemah ya. Kalau hari-hari ini saya mungkin banyak terpuruk, saya banyak lemah. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah,
Di sini Rasul Paulus berkata apa? Tuhan ya berkata pada Rasul Paulus ya ini ya, anugerahku cukup bagimu karena kuasaku disempurnakan di dalam kelemahan. Sebab itu aku lebih senang berbangga atas kelemahanku supaya apa? Kuasa Kristus itu bisa diam di dalamku. Kadang-kadang kita lemah, kita merasa terpuruk, kita merasa frustasi. Tetapi kadang-kadang Tuhan itu buat kita itu mengerti bahwa kamu itu bejana yang lemah. Supaya apa? Supaya kuasa di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus itu bisa nyata di dalam kuasa Kristus itu bisa diam di dalam kita. Dan itu yang membuat Rasul Paulus itu bermegah, dia bisa berbangga karena di dalam kelemahannya itu justru kuasa Kristus itu akan menaungi kehidupannya. Dia tahu justru di dalam kelemahannya di sana kuasa Tuhan itu bekerja. Kalau kita mau menyerahkan segala kelemahan kita pada Tuhan, maka justru di sana itu sumber kuasa itu akan mulai muncul gitu ya. Percayalah saudara bahwa orang yang mengejar yang lain-lain selain Tuhan, hidup mereka itu tidak akan bisa berubah. Hidup mereka bahkan tidak bisa bertumbuh secara rohani gitu ya. Kita mau buka di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan dari terjemahan AYT. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Jangan orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Jangan orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. Akan tetapi biarlah orang yang berbangga akan hal ini, bahwa dia mengerti dan dia mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, keadilan, kebenaran di bumi. Sebab dalam hal-hal itulah aku senang. Ya, saya ulangi lagi ayat 24. Tetapi biarlah orang yang berbangga, kalau kita mau berbangga akan hal ini, bahwa dia mengerti dan mengenal bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih. Kalau kita itu kenal Tuhan itu Tuhan yang seperti apa, Tuhan kita itu Bapa yang seperti apa, Bapa yang mau menunjukkan kasih, mau menunjukkan keadilan dan kebenaran di bumi. Itulah hal-hal yang membuat Tuhan itu senang gitu ya. Kita baca lagi ayat dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 28. Lihatlah keadaanmu ketika kamu dipanggil saudara-saudara, tidak banyak yang bijaksana menurut daging, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Tetapi Allah sudah memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan yang bijaksana. Dan Allah memilih apa yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Dan Allah memilih yang tidak terpandang dari dunia, apa yang dipandang rendah, hal-hal yang tidak berarti, untuk meniadakan hal-hal yang berarti. Satu lagi, 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai tes. Selain mengenai Yesus Kristus, yaitu Ia yang disalibkan. Jadi pandangannya Paulus waktu itu, dia tidak mau tahu apapun. Aku cuma mau tahu, dia mungkin orang yang rendahan ya, dia bekas bajingan gitu ya. Tetapi dia nggak mau tahu apapun. Dia memutuskan, aku cuma mau tahu, mataku cuma mau memandang kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Kalau kita lihat Salomo ya, Salomo itu kurang apa? Secara raja, dia punya semua yang diinginkan oleh semua yang orang pingin di dunia. Harta, wanita, tahta, dia punya semuanya gitu ya. Tetapi dalam segala kemegahannya, bahkan dia menulis dalam kitab Pengkhotbah, semuanya itu sia-sia. Kalau kita lihat orang-orang banyak kayak artis-artis gitu ya, kalau kita lihat, artis ini terkenal, terus dia itu hebat loh, karirnya bagus, justru di dalam puncak karir dia bisa bunuh diri. Kenapa? Nah, bahkan Salomo pun mengalami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Hatinya walaupun dia ini punya segala yang diinginkan oleh apa yang dunia inginkan, tetapi hatinya itu begitu kosong gitu ya. Kita mau baca dalam Pengkhotbah 1 ayat 8 sampai 9. Segala sesuatu melelahkan, tidak ada manusia yang sanggup mengatakannya. Mata tidak pernah puas melihat,
begitu pula juga telinga tidak pernah penuh mendengar. Sesuatu yang pernah ada, itulah yang akan ada lagi. Sesuatu yang dibuat, itu yang itu yang diperbuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Hidupnya jadi bosan gitu ya. Kayaknya semuanya begitu melelahkan gitu. Menjemukan. Nah, itu kata-katanya Salomo yang punya segalanya gitu ya. Tapi kita, kalau kita itu di dalam Tuhan, makanya itu Salomo menasehatkan di dalam pengkhotbah ya. Percuma, semua ini sia-sia. Kamu cari apapun selain mengejar, pengejaranmu diarahkan pada Tuhan. Semua yang lain itu sia-sia. Kamu dapat semuanya, itu tidak akan bisa mengisi hatimu gitu ya. Kalau saya ngajar sekolah minggu, itu seringkali kita pakai istilah seperti donat ya. Donat tuh bolong. Nah, lubang itu yang bisa menambal hati bolongmu yang ada di dalam hatimu. Itu cuman Yesus gitu ya. Sedangkan kalau Tuhan Yesus itu, kalau tadi kita lihat, waduh semuanya tidak puas, ini wis pernah, ini wis pernah, ini wis pernah gitu ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus, apa yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus? Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan itu sediakan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, makanya itu selalu ada sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Loh, kok bisa ada yang baru lagi ya? Yang baru lagi. Jadi kalau hidup di dalam Tuhan itu tidak mungkin ada hidup yang bosan gitu ya. Kalau hidup yang dalam dunia, walaupun semuanya kamu terima tanpa Tuhan, hidupmu penuh dengan kejenuhan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu bisa mengisi lubang yang ada di dalam kehidupanmu. Kita baca ayat lagi di dalam Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk, maksudnya mengandalkan orang lain. Kalau dibilang di dalam kitab pengkhotbah mengandalkan kekuatan kuda, bukan pengkhotbah, Amsal ya mungkin, mengandalkan kekuatan kuda, kereta kayak gitu ya. Orang-orang yang pakai koneksi gitu, mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, itu adalah orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, dalam hidup kita, putuskan seperti Paulus. Dia bisa melihat prioritas. Prioritasnya diarahkan bukan pada yang sementara. Kalau apa yang sementara itu bisa hilang, ya kan, bisa dicuri, bisa habis gitu ya. Hari ini ada, besok bisa nggak ada, saudara. Tetapi ketika kita memprioritaskan kehidupan kita pada sesuatu yang kekal, hidupnya hanya mencari tentang salib Kristus, apa yang ada pada salib Kristus, maka kita mempunyai kehidupan yang berkelimpahan, yang orang dunia itu enggak dapatkan gitu ya. Nah, kita mau baca lagi dalam 2 Korintus 4 ayat 7-10 ya. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya kelimpahan kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Kami ditindas dari segala sisi, tapi kami tidak terjepit. Kami bingung, tetapi kami tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi kami tidak ditinggalkan. Kami dicampakkan, tetapi kami tidak dibinasakan. Karena apa? Karena kami selalu membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus dinyatakan di dalam tubuh kami. Nah, jadi kuasa itu memang bukan dari kita ya. Kita ini bejana, satu sama lain mungkin gak jauh beda. Mungkin seperti saya gini ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus, misal kalau kita bisa beri nilai gitu ya, bejananya dikasih nilai. Bejananya Paulus mungkin harganya 450.000 misalnya. Bejana saya mungkin harganya cuma 50 rupiah gitu ya. Loh kok jauh? Ya, itu pandangan manusia gitu ya. Tetapi semuanya itu bejana-bejana itu masih bisa diukur. Mungkin cincin 20.000 misalnya gitu ya. Oh, mungkin C. Esther nilainya berapa? Nah, tapi nilai-nilai itu yang bisa diukur dari manusia itu tidak ada artinya.
Karena apa? Karena yang penting itu bukan nilai bejananya. Bejananya mungkin bagi manusia, loh dia kan 450.000 nilainya, kan banyak. Dia kan lebih dipakai luar biasa gitu ya. Sedangkan ini kecil sekali nilainya, wah nggak berarti gitu ya. Tetapi yang menentukan itu bukan bejananya. Nilainya berapapun, tidak ada masalah buat bejananya. Tetapi yang penting itu isinya. Waktu Yesus itu mengisi kehidupanmu, walaupun bejana itu cuman bejana yang seperti saya misalnya, yang tadi nilainya 50 rupiah, yang dipandang orang tidak berarti, tidak berharga, dibuang aja, wong ini elek gitu ya, yang ini aja yang apik gitu ya. Tetapi ketika Yesus mengisi kehidupan kita, maka bejana yang 50 rupiah ini nilainya jadi mahal. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada harta yang orang lain gak bisa beli. Bahkan mau bayar berapapun dengan uang, mereka gak bisa beli gitu ya. Nah, isinya yang penting, isinya yang membuat kita itu berharga. Nah, Tuhan itu menaruh, bayangkan ya, Tuhan itu Tuhan, segala Tuhan yang menguasai seluruh isi dunia, juga menguasai sorga. Dia penguasa segalanya. Tuhan yang begitu berharga mau masuk di dalam satu bejana tanah liat, bejana tanah liat yang tidak berharga. Kenapa kok Tuhan itu pilih bukan bejana yang besi, bejana yang keramik, bejana yang emas gitu ya? Kenapa yang dipilih itu bejana tanah liat? Yang kalau tanah liat itu sifatnya gimana? Kalau saya cek gitu ya, tanah liat itu mudah pecah gitu ya. Tanah liat itu yo elek, bukan yang bagus gitu ya. Kenapa Tuhan itu yang begitu berharga, Tuhan yang begitu mulia, itu mau tinggal, Tuhan itu pilih bejana yang seperti kita, yang tanah liat, yang bejana itu begitu lemah. Karena supaya kebesaran kuasanya itu dinyatakan, bukan bejananya yang dinyatakan, tapi setiap mata itu akan melihat pada kemuliaan kuasa Tuhan yang ada. Bahkan Tuhan itu mempertaruhkan seluruh kehidupannya supaya bejana tanah liat ini bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, seperti Paulus, begitu pula saya mengaca gitu ya, Tuhan terima kasih. Mungkin bejanaku tidak bagus gitu ya, mungkin bejanaku murahan bagi orang, tetapi ketika engkau masuk di dalam kehidupanku, maka engkau membuat aku ini berharga gitu ya. Kita senantiasa mau bawa kematian Kristus di dalam tubuh kita, supaya apa? Kehidupan Kristus juga nyata di dalam kita. Kematian Kristus berarti kalau Tuhan Yesus itu mati dan Tuhan Yesus itu bangkit, hanya orang yang mati yang bisa bangkit. Kalau kamu tidak mati dulu, kamu tidak bisa bangkit gitu ya. Jadi kalau kita mau membawa kehidupan Kristus di kematian Kristus, kita juga harus jadi sama seperti Kristus. Kita mesti mati dulu. Kalau kita mati, baru kita itu bisa dibangkitkan di dalam Kristus. Tanpa kita mau mati, tidak mungkin kita itu bisa dibangkitkan, kita itu bisa bersinar di dalam Kristus. Itu tidak mungkin gitu ya. Karena hanya orang yang mau mati, baru dia itu mengalami kesempatan untuk bangkit. Kita mau baca Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah dipersatukan dengan Dia di dalam keserupaan kematiannya, kita pasti juga akan ada di dalam keserupaan kebangkitannya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, kita mau masuk di dalam kematian daging, maka kita itu akan juga dibangkitkan di dalam keserupaan, di dalam kebangkitannya Yesus gitu ya. Kita baca lagi Filipi 3 ayat 10. Kiranya aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu di dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia di dalam kematiannya. Ya, jadi kita mau mengenal kuasa kebangkitannya, kita akan bisa mengenal kuasa kebangkitannya kalau kita mau menyediakan diri kita untuk mati bersama Kristus gitu ya. Kalau tidak ada lagi kehidupan kita, maka baru kehidupan Kristus itu bisa muncul. Seperti tadi, ketika kita masih mau menguasai, banyak dari kita mau menguasai kehidupan kita, kehidupan Kristus itu tidak mungkin bisa muncul di dalam kehidupan kita gitu ya, kecuali kita itu mau mati. Maka
Kristus itu baru bisa mengisi kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan dari Mazmur ini masalah yang saya alami dari dulu yang gak pernah sembuh-sembuh gitu ya. Rekannya Tuhan itu sudah ngomong, ya Tuhan, aku sudah ini enough ya Tuhan ya, kali ini enough. Tapi nanti balik lagi ke sana gitu ya, balik lagi ke sana, balik lagi, mulai kalah terus gitu ya, tidak pernah menang gitu ya. Lemah, yo bangkit, lemah lagi gitu ya. Nah itu, kenapa? Karena pikiran saya ini masih bercokol, saya tidak mau melepaskan pikiran yang lama. Nah, saya mau bacakan ini dari TPT ya, Mazmur 25 ayat 8. Betapa baiknya Engkau kepadaku, ketika orang itu berpaling kembali kepadamu Yahweh, mereka menemukan betapa mudahnya Engkau itu disenangkan, begitu setia dan jujur. Dengan sukacita Engkau akan mengajarkan jalan yang benar, bahkan ketika mereka tersesat. Nah, bagi saya yang kayak tadi ya, kesaksiannya C. Petris, mungkin kita kadang-kadang kita banyak merasa, Tuhan aku gak layak Tuhan, aku gak layak. Karena kita ini melihat semuanya pada fokusnya pada kembali lagi pada diri kita gitu ya. Jadi menyenangkan Tuhan itu begitu sulit gitu ya, jauh sekali. Padahal firman Tuhan katakan mereka menemukan betapa mudahnya Engkau itu disenangkan. Tuhan itu disenangkan gampang gitu ya. Menyenangkan Tuhan itu gampang, tapi seringkali kita yang buleti dengan pikiran kita taruh logika kita, aku menyenangkan Tuhan harus kayak gini ya caranya. Aku menyenangkan Tuhan, kita yang menaruh patokan. Kalau aku mau menyenangkan Tuhan, aku harus berbuat ini. Aku tidak bisa kalau aku tidak berbuat gini, pasti Tuhan itu tidak senang sama apa yang aku lakukan gitu ya. Dan kita terus buletih dengan cara kita mengejar Tuhan gitu ya. Karena pikiran kita, waduh Tuhan, menyenangkan Tuhan itu begitu sulit, tidak terjangkau. Wah kalau aku tidak layak, aku gak bisa menyenangkan Tuhan. Sampai waktu-waktu itu saya itu bilang ya sama Mbak Enda, aduh Mbak Enda, aku gak bisa, pelayan tak kasih no orang. Soalnya apa? Aku merasa, aduh aku mau melayani, kondisiku kayak gini ya, gak mari-mari dari dulu kayak iya enough is enough, tapi gak pernah berubah gitu ya. Terus kayak gitu terus. Kenapa? Karena pikiran ini buleti dengan bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Frustasi kita itu melebihi padahal Tuhan itu tidak nuntut kita kayak gitu ya. Tapi kita tuh memberikan standar kepada diri kita sehingga kita ini aku harus kerjakan ini. Dan ini waktu siapa namanya Pastor David Lai juga Pastor Terence bilang, kamu jadi seperti Maria gitu ya. Dan saya merenungkan, ini juga bagian dari perjalanan saya gitu ya, Maria dan Marta ya. Kalau kita melihat dalam kitab Lukas 10 ya, kita sudah dengar cerita ini banyak kali. Kok Marta itu sibuk kayak melayani Tuhan. Bahkan waktu Maria itu duduk di bawah kaki Tuhan, dia amuk gitu ya. Bahkan dia itu protes sama Tuhan. Tuhan ini males ini, tidak mau kerja, ayo suruh bantu aku. Nah mungkin ngomongnya kayak gitu ya, ngomong sama Tuhan bisa kasar gitu ya. Karena dia menaruh standar, harus kayak gini. Kalau melayani Tuhan itu harus kayak gini loh ya. Ini baru yang menyenangkan Tuhan. Kalau kayak gini, malas-malasan ini sukanya duduk tok, cuman diem-diem tok, gak mau ngapa-ngapain, gak mau ngerjakan apa-apa untuk Tuhan. Menaruh terlalu banyak standar yang menurut dia, ini yang benar. Tetapi Tuhan bilang, Maria, kamu Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tuhan gak pengen kayak gitu, Tuhan gak ngasih standar, harus gini. Tetapi Marta menaruh standar, aku harus gini. Dia menyusahkan dirinya dengan banyak hal, dengan pikiran-pikirannya yang buleti gitu ya. Untuk menyenangkan Tuhan, aku harus gini. Tetapi Maria, katanya Tuhan, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Nah, dan waktu kita lihat, apa bagian yang terbaik? Maria duduk. Maria bukan gak ngapa-ngapain. Maria itu duduk, dia menikmati kasih Tuhan. Bukan sibuk menyenangkan Tuhan, tetapi di dalam hadirat Tuhan, urapan itu yang akan mengajar segala sesuatu pada Maria, sehingga Maria ini bisa mengerti, yang menyenangkan Tuhan itu kayak gini loh, caranya menyenangkan Tuhan itu kayak gini loh. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 12 ayat 2-7,
Nah, di situ ditulis titik gitu ya. Marta melayani, titik. Enggak ada lanjutannya. Yohanes 12 ayat 2 sampai 7. Itu cerita ditulis cuman kayak gitu. Marta melayani, titik. Loh, Tuhan itu ngomong dari dulu. Marta, Marta, kamu enggak usah sibuk-sibuk kayak gitu ya. Ini loh, Maria sudah milih bagian yang terbaik. Marta gak ngerti-ngerti kok. Marta melayani, titik. Wis. Enggak ada lanjutannya gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria bawa buli-buli pualam. Maria mengurapi Yesus. Maria menyeka Yesus. Bahkan dia merendahkan segala kehormatannya. Kalau perempuan itu kan rambut itu kehormatan. Maria menyeka. Uang yang punya tuan rumah aja, dia nggak ngapain-ngapain ya. Dia bahkan tidak membersihkan kakinya Yesus waktu Yesus masuk bertamu. Tetapi Maria menyiapkan itu semua buat Yesus. Bahkan segala kehormatannya dia tundukkan pada Yesus. Dia membuang segala kehormatannya. Seperti apa? Seperti 24 tua-tua itu yang melempar mahkota di hadapan Tuhan Yesus. Segala kehormatanku Tuhan, aku kasihkan, aku tundukkan. Kenapa dia bisa mengerti bagian yang terbaik? Bahkan Tuhan bilang, waktu Yudas nyelatu ya, dia ini hambur-hamburin uang aja. Tapi dia ini sudah menyiapkan penguburan Tuhan Yesus. Dia itu juga menguatkan Tuhan Yesus pada waktu Maria menyiapkan untuk penguburan Tuhan Yesus. Maria ini menguatkan hatinya Tuhan Yesus untuk naik di atas kayu salib loh. Kenapa Maria bisa tahu apa yang terbaik? Kenapa Maria bisa tahu memberikan yang terbaik? Seringkali kita bilang, Tuhan aku mau memberikan yang terbaik untuk engkau. Tapi kita gak pernah mau duduk di hadapan Tuhan, duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita sibuk, kita bingung, Tuhan aku mau nyenengno Tuhan dengan cara A, B, C, D. Padahal Tuhan itu gampang sekali untuk disenangkan. Tapi kita buleti, kita mau, Tuhan aku mau buat ini, aku mau buat ini, aku mau buat ini, aku mau buat ini. Tapi kita lupa, bagian yang terbaik, itu adalah bagiannya Maria yang duduk, dengarkan, merasakan kasihnya Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, menyembuhkan dia, mengalami hadirat Tuhan, mengajar dia. Nah, di situ dia mengerti bagian yang terbaik yang harus dia bawa di hadapan Tuhan itu apa gitu ya. Dan itu yang sering kali kita lakukan gitu ya. Kita mau baca dalam Yesaya, bukan kita lakukan ya, lebih tepatnya ini karena ceritanya saya, yang saya lakukan gitu ya. Yesaya 64 ayat 6. Kami semua seperti orang cemar dan semua kesalahan kami seperti kain cemar. Kami semua layu seperti daun dan kesalahan kami menerbangkan kami seperti angin. Nah, kalau kesalahan orang-orang, kita bilang kalau kesalahan kita, Tuhan aku ini loh mau hidup benar, aku ini mau saleh. Tapi Tuhan bilang apa? Kesalahanmu itu seperti kain kotor. Apa itu kain kotor? Apa itu kain lara? Kalau kita lihat dalam bahasa yang sekarang ya, maksudnya dalam situasi sekarang, apa itu kain lara? Apa itu kain kotor? Kain kotor, kain lara itu adalah pembalut wanita itu loh. Nah itu namanya kain kotor. Nah, kalau kita Pengkhotbah 7 ayat 15 berkata apa? Orang saleh itu justru binasa di dalam kesalahannya. Orang merasa, aku berbuat gini, aku sebenar. Wah, aku pasti diterima sama Tuhan. Ternyata orang-orang ini binasa dalam kesalahannya. Karena mereka mikir seperti Marta tadi. Aku sudah lakukan yang baik untuk Tuhan. Tetapi itu tidak cukup baik, ya itu baik. Tapi itu tidak cukup baik karena Maria menemukan yang terbaik gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ya. Mungkin hidup kita bocor terus seperti ini. Bocor terus dan kita tergantung dari pembalut kita tergantung dari tabib-tabib, kita tergantung sampai uang kita semuanya habis. Tetapi dalam keadaan ini, waktu saya didoakan Pastor Yohan, ini yang diingatkan Tuhan dalam pikiran saya gitu ya. Pas waktu saya didoakan itu, dia bilang terobosanmu itu sebentar lagi. Saya itu diingatkan Tuhan peristiwa wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika keadaannya makin memburuk dan Pastor Yohan kan bilang, press on, tunggu sebentar lagi gitu ya. Kau mau lihat terobosan itu datang.
Waktu itu Pastor Yohan bilang gini, kamu sudah bilang dari perkataanmu, memang itu tidak keluar dari perkataan saya ya, tapi saya itu di dalam hati juga, aduh Tuhan kesel Tuhan, aku ini salah nggak ya puasa ya, kayak aku puasa juga bukan membaik, memburuk gitu ya. Waktu itu Fani sempat tanya gini ya, kamu tuh bener tak puasa gitu ya, kamu sudah tanya Tuhan dah, itu dari Tuhan dah. Tapi memang saya merasa saya digerakkan, tapi waktu dalam keadaan seperti itu saya sempat goncang. Ya benar gak ya? Apa ini menjadi legalitas ya? Religius ya? Apa lebih baik saya berhenti puasa ya? Nah itu pikiran-pikiran itu timbul. Tapi waktu Pastor Yohan bilang, don't give up gitu ya. Itu pikiran waktu perjalanan saya ke rumahnya Fani waktu itu ya. Ke tempatnya Pastor Yohan. Saya sudah mikir, aduh Tuhan puasa kayaknya juga gak, aku tidak melihat satu terobosan, malah keadaanku memburuk dari hari ke hari, malah memburuk gitu ya. Tapi waktu itu Pastor Yohan bilang don't give up, dan saya diingatkan ini, perempuan yang sakit pendarahan di dalam kondisinya yang begitu terpuruk, mungkin kondisinya kalau orang pendarahan juga bukan, apalagi sudah 12 tahun pendarahan ya, kalau kita menstruasi aja badan saya juga lemes semua ya. Tapi ini 12 tahun pendarahan. Dan dia harus melewati kerumunan orang yang begitu banyak gitu ya. Tetapi ketika dia bilang dengan imannya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh gitu ya. Dan ketika dia menjamah jubahnya Tuhan dengan iman, kuasa itu mulai mengalir. Kuasa itu menyembuhkan dia ya. Waktu saya cek di komentari, apa ini? Bicara tentang apa? Ujung jubah itu bicara tentang apa? Ujung jubah itu bicara tentang kesetiaan Tuhan. Ketika kita mulai menjamah kesetiaan Tuhan, kita berhenti melihat pada kelemahan kita dan kita mulai menjamah Tuhan, kesetiaan Tuhan dengan iman kita, kita akan alami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, apa sekarang hidupmu sudah jadi baik gitu ya? Dengan kamu membawakan firman, sharing ini, apakah hidupmu sekarang sudah berkemenangan gitu? Kalau dilihat sekarang ya belum gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa kemenangan itu pasti punya aku gitu ya. Kemenangan itu pasti punya aku, karena walaupun kita belum lihat saat ini kehidupannya belum berubah, tetapi kita terima janji Tuhan. Di situ kita bisa percaya, kita bisa menarik dengan iman kita bisa memberanikan diri untuk maju. Bayangkan ya, perempuan yang pendarahan ini kalau ketahuan ya dia sakit pendarahan misalnya gitu, dia dicela tuh orang gitu ya. Kan itu orang pendarahan itu kan najis toh, enggak boleh. Nah, zaman dulu itu kan enggak boleh kayak harus cuci-cuci gitu ya. Ini menjamah Yesus. Mungkin dia bisa datang dengan hati gini, Tuhan, aku ini gak layak loh Tuhan. Untuk menjamah Engkau ini aku gak layak. Tetapi dia memberanikan diri untuk maju gitu ya. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan itu, hatinya Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Waktu orang perempuan ini menjamah, walaupun dia dengan ketidaklayakannya, walaupun dia dengan kekotorannya, dia menjamah ujung jubahnya Tuhan, dia menjamah kesetiaan Tuhan. Tuhan, aku percaya kuasa itu akan mengalir. Maka di situ kuasa itu ngalir. Karena ada iman yang menarik kuasa itu untuk keluar. Loh, wong Tuhan Yesus tuh ditabrak-tabrak. Berapa orang yang bisa dekat sama Tuhan Yesus? Namanya senggol-senggolan, mungkin tempat yang ramai gitu ya. Semua orang ya bisa nyenggol. Tetapi kenapa tidak ada kuasa yang mengalir? Karena ada iman yang menjamah gitu ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai jadi Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka dia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, dari firman ini saya lihat, kenapa kadang-kadang kita ini kok tidak bisa menerima janji Tuhan. Kenapa hidup saya ini sampai lama gitu ya, kuat sebentar,
remuk, kuat, remuk gitu ya. Nanti ada firman, ada hamba Tuhan. Nah itu mungkin seperti tabib-tabib gitu ya. Sudah ke tabib banyak sekali, tapi nggak bisa sembuh gitu ya. Karena apa? Karena jawabannya di ayat yang keempat, karena orang ini tidak percaya gitu ya. Ketika kamu tidak bisa percaya, maka itu yang akan jadi pijakan setan gitu ya. Kuasa Allah itu akan menghidupkan kamu ketika kamu percaya gitu ya. Tetapi setan itu bisa membutakan mata orang yang tidak percaya. Nah, ketika kamu sudah bilang, Tuhan aku bosan ya Tuhan, hidupku kayak gini terus, rontok naik, aku mau sembuh gitu ya. Percayai bahwa apa yang Tuhan lakukan untukmu di atas salib, Tuhan bilang sudah selesai, berarti sudah selesai dan itu sudah digenapi, sudah menang gitu ya. Maka ketika kita mempercaya itu, setan itu tidak bisa lagi membutakan matamu. Ketika kita percaya, saya itu sering dengar ya hamba-hamba Tuhan kalau setiap doa bilangnya gini, ketika kamu percaya, kamu akan lihat kuasa itu bekerja. Ya kayak gitu ya, selalu setiap kali doakan bilang kayak gitu. Makanya ketika kita menaruh iman kita untuk kita berani percaya, di situ itu akan kita dapat gitu ya. Kita akan alami mujizat Tuhan itu. Jadi bukan pada kemampuan kita berjuang mengejar Tuhan, tetapi fokus kita pada pengenalan Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, aku mau desperate cari Engkau, tetapi aku tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan hadirat yang baru setiap hari. Ketika aku mencari, maka Tuhan katakan, aku akan dapat. Maka Tuhan, aku mau percaya. Aku memilih untuk percaya. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu benar, janji-Mu itu benar. Tuhan, aku mau percaya. Aku memilih untuk percaya bahwa Tuhan, Engkau akan datang dalam hidupku, gitu ya. Nah, berikutnya yang tadi tentang mimpi yang tidak pakai celana itu ya. Nah, itu Tuhan jelaskan dalam Wahyu 3 ayat 15-21 ya. Aku tahu ini Tuhan ini komplain sama jemaat yang di Laodikia gitu ya. Nah, waktu saya itu juga kaget gitu ya. Kenapa kok saya itu nyembah kelihatannya bagus, tetapi tidak ada celana gitu ya. Nah, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau itu dingin atau panas. Berarti keadaannya sedang suam-suam kuku gitu ya. Jadi engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya, dan agar jangan terlihat ketelanjanganmu yang memalukan, dan minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya mungkin merasa aku bisa memberikan ini semua untuk Tuhan gitu ya. Aku bisa lakukan ini semua. Aku merasa dalam hidupku aku ini kaya. Tapi ternyata orang itu, kalau Tuhan bilang orang yang tidak mau menjadi miskin di hadapan Tuhan, mereka itu nggak mungkin diperkaya. Orang yang miskin, mereka baru yang merasa miskin, yang merasa perlu Tuhan, baru mereka itu akan diperkaya. Kalau kamu gaya-gayaan, merasa kamu sudah bisa semuanya, ya ini seperti orang-orang yang di Laodikia ini ya.
segala aktivitas religius yang bisa dilakukan, tapi tanpa menemukan suatu pribadi yang kekal gitu ya. Kalau kita bandingkan Yohanes dengan Yudas, mereka sama-sama muridnya Tuhan Yesus. Yohanes, kenapa saya pilih Yohanes? Karena Yohanes itu yang disinggungkan sama Tuhan Yesus, yang maksudnya murid yang paling dicintai. Intinya dia yang klaim sendiri karena dia yang menyandarkan dirinya di baunya Tuhan Yesus ya. Nah, karena dia itu seperti Maria, dia itu dipuaskan di dalam kasihnya Tuhan. Tetapi Yudas banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan mungkin Yudas, saya rasa juga Yudas melakukan mujizat-mujizat bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Yudas juga dipakai oleh Tuhan, tetapi dalam kehidupannya Yudas tidak pernah memberikan full heart untuk Tuhan gitu ya. Seperti apa yang Maria lakukan, dia banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Marta gitu ya. Jadi Tuhan bilang orang-orang yang seperti ini dia nggak sadar, walaupun dia mungkin dia itu ada di dalam persekutuan, dia ada dalam pelayanan, tetapi kehidupannya sebenarnya begitu miskin, begitu buta, dan dia itu telanjang gitu ya. Nah, karena itu perlu untuk apa? Beli emas. Emas itu apa? Emas itu terima kekayaan Kristus dalam kehidupannya. Kita cukup untuk terima gitu ya. Pakaian putih, terima kebenaran yang murni gitu ya. Urapi matanya dengan salep mata gitu ya. Terima kesembuhan dari Tuhan supaya kita ini bisa melihat gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat inilah kasihnya Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat ceritanya Petrus itu nggak ngeh waktu Tuhan itu bicara sama dia. Petrus, kamu cinta sama aku nggak? Kamu mengasihi aku nggak? Dia nggak ngeh, dia nih jawab itu salah terus gitu ya. Waktu Tuhan bicara tentang kasih agape, Petrus bicaranya filio gitu. Gitu aja terus gitu ya. Tetapi ketika Petrus ini kita lihat kasihnya Tuhan tidak bilang kamu itu goblok ya. Kamu kok gak ngerti sih? Aku nih maksudku gini. Kamu kok maksudmu kayak gini terus gak nyambung, gak ngeh gitu ya. Tuhan itu tidak bilang kayak gitu loh. Tetapi Tuhan itu jawabannya Tuhan setiap kali, Tuhan, Petrus kamu mengasihi aku gak? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Ya, tapi jawabannya kan sudah beda sama pertanyaannya Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau di dalam bahasa Inggris lebih jelas ya kelihatannya. Yang pertama dibilangi feed my lamb gitu ya. Feed my lamb. Jawaban yang kedua dan ketiga waktu ditanyakan, feed my sheep gitu ya. Loh, kenapa kok berbeda gitu ya? Saya waktu itu mencari tahu, kenapa kok berbeda gitu ya? Kok lamb? Apa bedanya lamb dengan sheep gitu ya? Saya googling. Bedanya lamb itu apa sih sama sheep? Nek saya itu kan enggak spiro ngerti Inggris ya. Jadi lamb sheep ya padha ae lah, kambing-kambing mbek-mbek kabeh gitu ya. Tapi ternyata lamb itu adalah sheep yang kecil gitu ya. Masih baby itu namanya lamb gitu ya. Kalau sheep itu yang sudah dewasa. Terus saya tuh nangkep satu hal kayak gini. Duh, Petrus ini ya diomongin Tuhan Yesus enggak mudeng. Tetapi Tuhan itu, lihat ya, Tuhan ini kasihnya, Tuhan itu bilang, walaupun kamu gak mudeng, aku mau kamu naik level gitu ya. Aku tuh selalu ada untuk kamu, karena aku tuh mengasihi kamu gitu ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan gak biarkan di level yang lama gitu ya. Feed my lamb, saya mikir gini, lamb itu kecil gitu ya. Mungkin gak perlu pengajaran yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi sheep itu yang dewasa. Jadi kamu pasti butuh sesuatu yang lebih tinggi gitu ya untuk dikasihkan untuk sheep. Loh wong ini gak mudeng kok. Kenapa Tuhan itu kasih penugasan yang dinaikkan level gitu ya? Ya itulah Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat, aduh Tuhan, aku bodoh, aku gak layak, aku kayak gini. Tetapi Tuhan maunya, aku mau naikkan kamu ke level baru. Tuhan itu mendidik dan mengajar kita. Tadi kan dibilangi Tuhan itu mendidik dan mengajar kita karena kita itu dianggap anak. Kalau kamu bukan anak, kamu dibiarno. Tetapi Tuhan itu mendidik dan ngajar. Tuhan itu tidak berhenti mendidik dan mengajar kita. Nah, supaya apa? Supaya kita itu ngerti, kamu tuh anak loh ya. Kamu tuh anak. Makanya kamu tuh tak didik, kamu tak ajari. Ini loh jalan kebenaran. Kalau kamu tuh salah, kamu itu mungkin sudah tersesat,
aku tuh ndak buang kamu. Kamu ndak mudeng. Omongannya Tuhan nggak nyambung. Tetap aku mau bawa kamu tuh naik level karena aku mengasihi. Nah, Tuhan itu bilang, Tuhan mengetok dan mau makan bersama. Tuhan mau ada keintiman, Tuhan mau ada kebersamaan. Loh, orang Laodikia model kayak gitu kok Tuhan mau mengetok. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan itu kan mau merendahkan diri ya. Dia mau datang, aku sih ngetok pintumu. Orang nggak bener, model kayak orang Laodikia gini kok. Tapi Tuhan ngetok, ayo bukaan hatimu. Kalau hatimu kamu mau buka, pintu hatimu kamu mau buka, kamu mau bertobat dari pikiran-pikiranmu sendiri, kamu mau bertobat dari kesombonganmu, kamu mau bertobat dari kamu merasa bisa, kamu mau bertobat dari kecakapan dirimu sendiri, dan kamu mau bergantung sepenuhnya kepada aku mau masuk, aku mau makan bersama-sama dengan engkau gitu ya. Dan kunci untuk membuka pintu itu adalah kalau kita bisa mendengar suaranya Tuhan gitu ya. Dan apapun bentuknya, ketika kita itu memutuskan untuk Tuhan aku mau bertobat gitu ya, Tuhan aku mau bertobat. Itu tadi yang orang-orang Laodikia yang modelnya amburadul seperti itu. Tuhan bilang kalau kamu itu mau Tuhan masuk di dalam hidupmu, kamu itu orang yang menang. Dan orang yang menang dia itu didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta, duduk dengan Bapa di atas tahta. Mereka itu bukan cuman terima keselamatan, tetapi mereka terima satu kuasa gitu ya. Karena duduk di tahta itu berarti memerintah bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Nah, yang berikutnya tentang selimut tadi ya. Kita mau baca dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai 1 sampai sebentar ya. Dua, kalau di sini dua ya. Kasihanilah ya Allah, kasihanilah karena di dalam engkau jiwaku berlindung. Di dalam bayang sayapmu aku akan berlindung sampai penghancuran berlalu. Aku akan berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku gitu ya. Nah, seringkali kita mikir ya, kalau saya sampai sekarang masih kayak gitu ya. Saya tuh kalau tidur selalu selimutan gitu ya. Nah, kalau saya bayangin anak kecil ya, anak kecil kalau dia tidur, dia takut, dia selalu selimutnya ditutup gitu ya. Nah, anak kecil kan kadang takut hantu. Nah, selimutnya ditutup gitu ya, biar gak kelihatan apa-apa gitu ya. Kalau mereka kedinginan, mereka butuh perlindungan, mereka masuk dalam selimut dan mereka menjadi tenang. Dan apa yang ditakutkan itu tidak lagi ditakutkan gitu ya. Ketika selimut Tuhan itu, makanya tadi di dalam mimpi itu ya, Cingin bilang gini, kakimu masuk no, jangan biar no kakimu keluar. Biar semuanya itu, seluruh hidup kita ini diselimuti di dalam selimutnya Tuhan. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada celah terbuka untuk kita ini bisa takut, untuk kita ini bisa merasa tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kita ini bisa melakukan segala sesuatu di dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, gitu ya. Karena apa? Karena selimut covering Tuhan itu bukan cuman menyelamatkan kita, tapi juga menutup semua kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, kita bawa di hadapan Tuhan. Biar kasih Tuhan itu yang menyelimuti kita. Nah, kita mau baca dalam Filipi 1 ayat 6. Aku sungguh yakin bahwa Ia telah memulai pekerjaan baik di antara kamu. Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Jadi apa yang Tuhan lakukan di kayu salib itu tidak berhenti di atas kayu salib. Dia akan bawa kita selesai sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua kalinya ya. Atau misalnya Tuhan Yesus datang kembali dalam, misalnya kalau ada yang mati lebih dulu. Nah, Tuhan Yesus datang kembali secara pribadi. Ibrani 12 ayat 2, biarlah mata kita tertuju pada Yesus Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang ditetapkannya rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang Ia duduk di sebelah kanan tata Allah. Oke, firman Tuhannya sampai sini. Saya minta tolong untuk penutup, kita akan lihat satu cuplikan film ya, untuk menunjukkan kasih Tuhan. Mungkin ini jauh ya, kalau ini kan kasih papa terhadap anak ya, tetapi
saya lihat satu gambaran yang bagus. Untuk bagi saya ini begitu memberkati ya, karena ini seperti menggambarkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tapi memang kasihnya Tuhan itu kan terlalu dalam ya, tidak bisa diselami. Terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu tinggi untuk diselami sama pikiran kita. Gak masuk akal gitu ya. Tetapi kita bisa lihat ilustrasi dari film ini gitu ya. Ini adalah cerita tentang tim Hoyet ya. Itu adalah di mana Rick itu bersama, ini tahun 77 kejadiannya, ini cerita asli gitu ya, bukan rekayasa. Jadi sungguh-sungguh terjadi gitu ya. Dan dia ini sebenarnya adalah anak cerebral palsy gitu ya. Jadi dari baby dia itu sudah cacat mental, tetapi dia ini secara tubuh dia cacat, tapi dia ini kepingin, dia ini ikut perlombaan gitu ya. Dan dia bilang sama papanya, ayo pak, kita bantu aku gitu ya, supaya apa? Aku ini bisa lihat bahwa walaupun aku ini orang disable gitu ya, orang yang berkekurangan, tetapi aku bisa menyelesaikan pertandingan. Ya silakan dimulai. Nah, ini papanya ya, ini Rick yang duduk di kursi roda. Nah ini dia mau ikut perlombaan karena dia terima surat ya, jadi dia mau ikut lomba. Nah, ini masa kecilnya dia. Anak cerebral palsy yang tidak bisa apa-apa. Papanya ini begitu sedih ya. Kalau ini papa di dunia ada, dia tuh sedih lihat anaknya. Aduh, kok anakku ini disable ya, nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi papanya ini tidak pernah meninggalkan. Kalau firman Tuhan katakan, meskipun ibu, mungkin ibu itu bisa melupakan anaknya. Ibu itu tidak ada ibu gendeng melupakan anak. Tetapi Tuhan bilang, meskipun kalau ibumu aja melupakan bayinya gitu ya, aku tuh tidak akan pernah melupakan kamu gitu ya. Nah di sini papanya ini latihan ya. Nah ini latihan. Juga dia ini bawa anaknya ini lomba gitu ya. Untuk anaknya ini bisa ikut lomba. Di dalam perlombaan dia yang dorong gitu ya. Nah ini foto yang sudah dia itu menang gitu ya, hasil akhirnya. Inilah hati papa yang tidak mau kita ini tidak bisa menyelesaikan pertandingan gitu ya, pertandingan iman kita. Nah papanya ini di dalam pertandingan, papanya yang lari dorong anaknya cuma diem. Papanya yang waktu dalam perlombaan sepeda, papanya yang lari. Anaknya itu bersuka-cita merasakan kemenangan papanya. Waktu harus renang, lomba yang renang, dia ditaruh dalam perahu gitu ya, papanya renang. Orang lain renang sendiri, tapi ini Hoyet Rick ini, dia dibopong sama papanya di dalam perahu. Papanya renang menyorong perahunya. Nah, dia mengalami kemenangan bersama dengan papanya ini. Orang yang penuh dengan kelemahan, tetapi dia merasakan kemenangan karena dia punya papa yang begitu luar biasa, yang tidak meninggalkan dia gitu ya, yang terus berjuang sampai dia ini bisa sampai ke tempat tujuan, sampai dia ini bisa memenangkan segala pertandingan yang dia harus jalani gitu ya. Kenapa? Tuhan bilang kamu ini sudah menang, walaupun kamu belum lihat kemenangan itu, karena Tuhan itu yang akan mendorong kita
sampai kita menyelesaikan. Ya ini tadi yang saya bilang ya, papanya yang renang, dia dimasukkan ke dalam perahu, papanya itu terus mendukung dia gitu ya, sampai dia mengalami kemenangan total di dalam segala kehidupannya. Nah, papanya gotong dia. Kalau dia sudah mulai capek, papanya yang terus dukung dia, kasih dia semangat, kasih dia energi, kayak gitu ya. Terus lomba demi perlombaan, papanya tidak pernah tidak ada buat dia. Siang malam papanya nggak ada capek ya. Seperti Tuhan itu tidak pernah capek. Tuhan itu matanya tidak tertidur. Pokoknya Tuhan itu selalu siap bantu kita kapanpun. Di dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Sebab kasihnya itu, kasih Bapa itu yang mendukung setiap kita untuk menyelesaikan setiap apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita, untuk menyelesaikan setiap pertandingan iman kita. Ya, mungkin itu dari saya kembalikan pada Jinggin. Terima kasih Cemeri, saudara diberkati. Kita diingatkan kembali ya, segala sesuatu itu berasal dari Dia. Dan mungkin ada hal yang saya mau koreksi sedikit dari apa yang dibagikan Cemeri. Saya sampai sekarang belum menang-menang, tapi saya percaya saya pasti menang. Menurut saya perkataan itu kurang tepat karena Alkitab berkata bahwa kita adalah lebih dari pemenang dalam Kristus yang mengasihi kita. Jadi posisi kita bukan belum menang, sudah menang. Tinggal kita melihat kemenangan itu menjadi kenyataan. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita confess. Confess itu apa Indonesianya? Perkatakan di dalam hidup kita. Apa yang kita perkatakan itu bukan apa yang kita lihat. Lu jujur lu, sewajarnya aku mengalami ini, enggak. Apa yang kita perkatakan firman, karena firman itu menciptakan. Nah seringkali kenapa kita itu kayak jatuh bangun, karena seringkali kesadaran kita itu ada di luar Kristus. Ketika kesadaran kita itu adalah selalu tentang Tuhan ya. Saya juga merenungkan apa yang dibagikan Cemeri. Ketika kesadaran kita itu adalah Tuhan dan bukan yang lain, maka Tuhan yang membawa kita sampai ke sana. Tapi kalau kesadaran Tuhan itu apa? Perkataan orang, tuntutan orang terhadap kita, atau kesadaran kita akan diri kita sendiri, terlalu banyak mencari-cari kesalahan diri sendiri. Kalau kesadaran kita itu adalah Tuhan, kesadaran kita adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus kalau koreksi kita mesti ngerti yuk, kita nggak mungkin dibiarkan tersesat. Tapi kalau kesadaran kita tuh orang lain, atau kesadaran kita diri kita sendiri, Roh Kudus kalau tegur kita pun nggak denger. Karena apa? Terlalu banyak isinya juga, sudah terlalu banyak isi tentang tuntutan orang lain, isi tentang kesadaran akan diri kita sendiri. Pada akhirnya Tuhan yang seharusnya menjadi segalanya, Dia tidak menjadi segalanya karena bagian dari kita sudah tersumbat oleh hal yang lain. Dan apa yang dibagikan Cemeri itu sangat baik ya, untuk kita mengingat kembali, ikut Tuhan itu bukan tentang apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Banyak orang datang ke saya mau melayani, saya bukan gak suka kalau orang mau melayani, tapi kita harus ngerti, kamu melayani itu karena apa? Untuk hati nuranimu puas, apa karena kamu mencintai Tuhan? Ya, ada satu buku saya baca, orang itu sudah pendeta, dia banyak menolong orang di rumahnya, mengadopsi, perbuatan baik, penginjilan, bagi-bagi traktat. Waktu dia mati, Tuhan bilang, perbuatanmu adalah kekejian.
perbuatanmu, halo, ya, Tuhan berkata perbuatanmu adalah kekejian. Ternyata dia mulai menyadari di dalam terang Tuhan, dia menyadari semua perbuatannya, pelayanannya hanya demi memuaskan nuraninya sendiri. Jadi saudara, kalau kita merasa aku enggak berbuat pelayanan, aku bersalah. Seringkali ya kita dengar pemimpin di gereja berkata gini, mulai pikirkan apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan. Saudara, kita bisa mikir apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan, tapi tanpa mengenal Tuhan, kamu enggak bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi pertama adalah mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal firman-Nya, kita mengenal hati di balik logos itu, kita mengenal hati Tuhan, maka kita akan ngerti apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita mengerti apa yang kita lakukan, maka kita lakukan karena kita mengasihi Dia. Kita bukan melakukan karena perintah manusia. Kita bisa melakukan demi perintah manusia, atau kita melakukan karena orang-orang menakuti kita. Kalau kamu nggak melakukan, Tuhan hukum kamu. Akhirnya apa? Terdistorsi ya. Kita jadi agamawi. Kita takut kalau nanti nggak pelayanan, aku masuk neraka gitu ya. Nggak pelayanan, nggak afdol kekristenanku. Kekristenanmu afdol bukan karena pelayanan. Kekristenan itu berjalan dengan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama-tama adalah berjalan dengan Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Di situ nanti pasti melayani. Nggak ada orang kenal Tuhan tidak melayani, tidak ada. Tapi banyak orang melayani tapi tidak mengenal Tuhan. Akhirnya terjebak di dalam ritual agamawi. Dan ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang segala perbuatanmu tuh jijik bagi Tuhan, itu kekejian. Bukan berarti saudara kita kehilangan keselamatan loh. Orang itu bilang keselamatanku tidak hilang, aku tetap selamat. Cuma semua jerih itu dianggap nol. Karena semua jerih itu bukan dilakukan bersama dengan Tuhan. Dia mau melakukan untuk Tuhan, tapi yang dipuaskan bukan Tuhan, yang dipuaskan nurani kita sendiri. Ini satu hal yang membuat saya merenungkan ya, Tuhan, saya tidak mau hilang kasih mula-mula atas hidup saya. Saya sering sharing sama Pak Doni berkata gini, justru orang yang mengasihi Tuhanlah, banyak orang yang dari mereka yang jatuh di dalam keagamawian ya. Satu hal kita harus tahu, seberapa kita mau mengasihi Tuhan, seberapa kita mau bergiat bagi Tuhan, adalah kekuatan kasih karunia yang mengundang kita terus bisa masuk semakin dalam. Dan kita bukanlah orang yang mengukur diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri, karena hanya Tuhan yang bisa mengukur kita. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita mau terus masuk di dalam kuasa kasih karunia itu yang terus memampukan kita berjalan dengan Dia, mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Mungkin seperti Cemeri katakan tadi ya, aku puasa nggak tambah membaik. Memang puasa itu tidak membuat kita jadi lebih baik, karena kalau kita puasa kita merasa kita pasti jadi lebih baik, itu kita agamawi. Puasa itu adalah apa? Supaya kita mau menyalipkan kedagingan kita, supaya telinga ini loh semakin mendengarkan arahan Tuhan. Kita semakin mau mencondongkan hati kepada Tuhan. Bukan aku puasa supaya doaku dijawab atau keadaanku jadi lebih baik. Aku puasa karena aku mau lebih fokus, Tuhan ini apa. Sambil kita puasa, sambil kita itu kayak menantikan Tuhan mau menyingkapkan apa. Apapun yang disingkapkan itu, maupun itu hal yang baik atau tidak baik, kita siap. Kalau tidak baik kita berubah. Kalau itu satu titik terang, berarti kita siap jalan di arahan itu. Jadi ikut Tuhan itu bukan tentang, ini sudah waktunya ganti. Ikut Tuhan itu bukan tentang kita mengukur prestasi rohani kita. Karena, dan ikut Tuhan bukan tentang gini, jangan-jangan nanti kamu tidak mendapatkan destinimu yang terbaik di dalam Tuhan. Karena firman berkata bahwa panggilan kita itu tidak irrevocable, tidak bisa Indonesianya? Panggilan dan karuniamu itu tidak bisa digugurkan. Nah, kalau kita ngerti kebenaran firman, nanti panggilanmu gugur. Panggilan kita tidak bisa digugurkan, tapi kita bisa mau menggugurkan sendiri. Dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan takut. Kalau apa yang kita lakukan bagi Tuhan bukan lahir dari kasih, tapi lahir dari takut. Takut tidak mencapai, takut tidak menuju, itu salah. Itu sudah menjadi agamawi, menjadi seperti itu di kitab Wahyu yang dikatakan kehilangan kasih mula-mula. Jadi untuk setiap kita yang online maupun yang di sini, setiap hari kita menyelidiki ya diri kita ya, Tuhan,
jangan kasih-Mu itu mungkin kayak Pak Gona bilang ya, aku enggak mau hatiku jadi tua, enggak mau ikut Tuhan itu jadi hal yang rutin gitu ya, enggak mau ikut Tuhan itu merasa kasih karunia ini barang biasa gitu. Tapi kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan setiap hari. Ketika kita kasih karunia Tuhan tuh begitu berharga, kita hidup enggak mungkin asal-asalan, kita hidup enggak mungkin tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita meremehkan kasih karunia, kita jadi anak manja, justru di situ kita kehilangan banyak hal. Ya, saya berterima kasih buat C. Mary, apa yang dia bagikan itu memang apa yang dia alami, dan saya berharap setiap kita mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan ya, bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kalau kita nggak sanggup, kita selalu punya tempat di mana kita minta diangkat oleh Tuhan, kita minta dibawa oleh Tuhan, seperti tadi yang di film itu ya, bahwa Tuhanlah yang membawa kita sampai kesempurnaan penebusan kita itu tercapai. Bagian kita adalah mau dan rela, bukan kita mengukur diri kita sendiri, tapi kita berpusat kepada Dia. Dia yang mengukur kita, Dia yang menegur kita, Dia yang mengarahkan kita. Ya, mungkin itu saja. Dan mungkin setiap orang itu bukan hanya orang ini agamawi, enggak. Setiap orang kita itu selalu punya sisi agamawinya sendiri. Setiap orang itu harus fight the battle, ya itulah peperangan rohani. Kalau kita mulai perang berarti kita mulai agamawi sudah. Kalau di dalam kasih karunia itu perfect peace, ada damai yang sempurna. Tapi kalau sudah mulai ada peperangan rohani, itu mulai agamawi gitu, sudah mulai nggak tepat sesuai firman. Ya, ya, mungkin itu. Dan hari ini adalah hari terakhir kita beribadah sampai kita akan libur sampai tanggal 21 April ya, karena sudah mau liburan lebaran, jadi kita juga ikut libur. Saya berdoa supaya saudara, meskipun kita libur ibadah saudara di rumah tidak pernah libur, dan hidup saudara berjalan dengan Tuhan juga tidak pernah libur ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia. Engkau yang membawa kami mencapai kesempurnaan penebusan karya-Mu di dalam hidup kami, bukan dengan kuat gagah kami. Maka Tuhan, tidak ada yang kami mau banggakan dalam hidup kami. Justru Tuhan, kami bersyukur buat kelemahan kami, karena di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna. Ajarkan kami Tuhan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pendorong dan penggerak hidup kami, supaya hidup kami terus fokus kepada kebenaran-Mu, tercetak di dalam kebenaran-Mu, dan bukan terombang-ambingkan oleh apa kata dunia atau SOP dunia, tetapi hidup kami didorong, digerakkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan ada di hadapan-Mu bukan sebagai anak yang nelongso, mengasihani diri atau merasa pecundang tidak layak, tapi hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, berkelimpahan, karena ada otoritas-Mu di dalam hidup kami, ada kuat kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, ada ketekunan Kristus yang ada di dalam hidup kami, ada kemenangan yang sudah Engkau menangkan Tuhan, kemenangan Kristus. Engkau menang terhadap dunia, itulah kemenangan yang sudah ada di dalam hidup kami. Biarlah kami mengakses itu Tuhan, kemenangan, semua janji, semua kekuatan, berkat rohani yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami surga di bumi. Hidup kami tidak terus naik turun, tapi sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau membawa kami terus naik, terus naik, terus naik. Dan Tuhan, kami percaya setiap perkataan firman-Mu itu ya dan amin, dan kami memasuki kebenaran firman-Mu itu, dan apa yang Engkau janjikan itu menjadi nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati C. Mary Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah kemenangan dan janji-Mu itu menjadi porsinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati C. Mary yang besok juga akan ulang tahun Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu. Kalau besok kami merayakan kuasa kebangkitan-Mu, kami berdoa kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan kami harapan bahwa kami ini sudah bangkit Tuhan atas kelemahan kami. Kami bangkit atas segala tuduhan iblis, serangan iblis. Kami ada di atas itu sebab kami tubuh-Mu dan iblis ada di bawah kaki-Mu. Maka Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu kuasa yang mencengkram hidup C. Mary, kuasa yang memampukan dia Tuhan untuk terus Tuhan punya keberanian menghampiri tata kasih karunia-Mu
kepadamu Tuhan, untuk menerima semua kunci-kunci kerajaan-Mu dan berjalan di dalam kemenangan yang sudah Engkau sediakan bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya kuasa kebangkitan-Mu adalah kuasa yang sama yang ada dalam setiap anak-Mu yang menghadiri ibadah hari ini maupun mengikuti lewat online Tuhan. Tidak ada anak-Mu lagi Tuhan yang hidup di dalam kekalahan, tidak ada anak-Mu lagi yang hidup di dalam mengasihani diri, tapi setiap kami hidup di dalam identitas yang sudah Engkau tetapkan buat kami Tuhan. Bahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau didik, Engkau latih untuk menjadi kuat di akhir zaman ini Tuhan, supaya anak-Mu memiliki ketekunan Tuhan, kekuatan untuk menanggung penderitaan di dalam Kristus. Dan Tuhan, kami bukan sebagai anak Tuhan yang nelongso. Kalau Tuhan izinkan kami menderita, kami anak Tuhan yang menjalaninya dengan kehormatan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami, maka Engkau yang memampukan kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami kuat karena Engkau. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, mata kami terus berpusat kepadamu. Di dalam kasih karunia-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau Tuhan. Tempat yang aman, tempat yang berkuasa, itulah tempat keberadaan kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu. Kalau 3 minggu ke depan kita akan libur Tuhan, ibadah Tuhan, tapi penyertaan-Mu tidak pernah libur dalam hidup mereka, tidak pernah terlelap. Kau menyertai mereka Tuhan. Bahkan kami minta Tuhan 3 minggu ke depan Tuhan, kalau ibadah ini libur Tuhan, tapi Engkau tidak pernah libur. Dan kami minta Tuhan di dalam 3 minggu ke depan ada kesaksian-kesaksian Tuhan dari hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Kesaksian bagaimana Engkau mengangkat mereka, kesaksian Engkau membawa mereka kepada kedalaman hati-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, itulah kerinduan kami untuk terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami kemenangan demi kemenangan saat Engkau membawa kami daripada kemuliaan ke kemuliaan yang baru. Kami mengucap syukur buat hari ini, biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.